Kenapa iblis itu takabur? Karena dimulai dari sifat apa? Hasad. Dari sifat hasad itu timbul sifat ujub, sifat ria, sifat takabur. Disebutin semua ibadah-ibadah iblis. Ya Rob, aku sudah mengabdi lama kepadamu, ibadahku banyak, tasbihku banyak, zikirku banyak. Semua ibadahnya diungkit-ungkit pada hadapan Allah. Ini ria enggak? Ria. Ujub enggak? Ujub. Takabur enggak? Takabur. Jadi karena satu sifat tercela itu, semua sifat tercela muncul di dalam hati iblis. Kita akan melanjutkan kajian pada kitab An-Nasaih Ad-Diniyah. Masih pembahasan tentang hasad. Hasad ini bahasa Indonesianya apa? Iri dan dengki. Jadi pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas sedikit tentang iri dan dengki, atau kita bahasakan hasad saja ya Bapak Ibu. Kalau saya istilahkan hasad berarti artinya iri dan dengki. Pada kesempatan sebelumnya kita telah membahas 3 poin tentang hasad. Pertama, bahwasanya hasad itu adalah sifat yang tercela. Yang kedua, yaitu ciri-ciri orang yang hasad. Yang ketiga, yaitu bahaya orang yang hasad. Ini 3 poin yang kita bahas pada kesempatan sebelumnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas beberapa hadis yang menunjukkan tentang bahaya memiliki sifat hasad. Jadi memiliki sifat hasad itu bahaya sekali. Bahayanya bukan cuma kepada orang, tapi kepada diri sendiri. Orang yang memiliki sifat hasad, sebanyak apapun amal solehnya, maka seketika amal solehnya akan berguguran, karena dia memiliki sifat hasad. Di sini ada beberapa hadis yang dicantumkan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Pertama, wa qala alaihi salatu wassalam, Rasul bersabda. Apa sabda beliau? Iyyakum wal hasad, jauhilah sifat hasad. Fa innal hasad, karena sesungguhnya sifat hasad yakulul hasanat, dia akan memakan seluruh amal soleh kita. Kama takulun narul hatobah, sebagaimana api melahap kayu bakar. Jadi sifat hasad ini sangat mengerikan sekali Bapak Ibu. Sifat hasad ini dapat menghilangkan seluruh pahala-pahala amal soleh kita, sehingga seolah-olah kita tidak pernah beramal soleh di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal bertahun-tahun kita beribadah, padahal bertahun-tahun kita berijtihad, tapi itu semua nilainya 0 di mata Allah ketika kita memelihara sifat hasad di dalam hati kita. Contoh, iblis. Kenal sama iblis, Bu? Kenalan di mana? Sok kenal, sok dekat ibu ini sama iblis. Babaturan apa? Iblis, Bapak Ibu sekalian, di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah karangan Al-Imam Ibnu Katsir, iblis itu sebelum dilaknat beliau namanya Azazil. Azazil namanya salah satu nama dari nama-nama malaikat. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail,
akhirannya il, nama malaikat. Iblis sebelum dilaknat namanya Azazil. Ini nama yang sangat bagus sekali. Tapi jangan sekali-kali Bapak Ibu punya anak nanti namanya Azazil. Jangan. Cek ustadznya alus yang ngaran Azazil. Jangan ya Bu ya. Kalau Israel boleh tuh. Mau Bu punya anak namanya Israel. Pas bagi rapot Israel. Oh ilah, Israel. Kabur satu kelas. Yang pertama, iblis itu sangat dimuliakan oleh Allah sehingga diberi nama dengan Azazil. Yang kedua, parasnya itu sangat tampan sekali, berwarna putih, memiliki 4 sayap. Allah izinkan iblis untuk menjadi raja di langit pertama dan bebas keluar masuk surga. Masya Allah. Ini saking mulianya iblis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama mengatakan kenapa iblis itu begitu mulia di sisi Allah, karena ibadahnya yang sangat luar biasa. Tidaklah setiap jengkal tanah di muka bumi ini melainkan iblis pernah bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibadah iblisnya itu luar biasa, Pak. Ibadah kita nggak ada apa-apanya dengan ibadah iblis. Bayangkan setiap jengkal di muka bumi ini iblis pernah bersujud kepada Allah. Tapi kemudian ketika Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah memuliakan Nabi Adam dengan tinggal di surga. Kemudian Allah menyuruh para malaikat untuk melayani Adam, bahkan untuk sujud kepada Adam. Di sanalah benih-benih hasad, benih-benih iri, benih-benih dengki berkembang di hati iblis. Ketika iblis disuruh sujud oleh Allah, apa kata iblis? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Wahai Tuhanku, apakah api harus sujud kepada tanah? Adam itu makhluk baru yang kau ciptakan, sementara aku sudah lama mengabdi kepadamu. Apakah aku makhluk yang sangat mulia, diciptakan dari api, harus sujud kepada tanah? Di sanalah mulai muncul sifat sombong iblis, takabur. Kenapa iblis itu takabur? Karena dimulai dari sifat apa? Hasad. Dari sifat hasad itu timbul sifat ujub, sifat ria, sifat takabur. Disebutin semua ibadah-ibadah iblis. Ya Rob, aku sudah mengabdi lama kepadamu, ibadahku banyak, tasbihku banyak, zikirku banyak. Semua ibadahnya diungkit-ungkit pada hadapan Allah. Ini ria enggak? Ria. Ujub enggak? Ujub. Takabur enggak? Takabur. Jadi karena satu sifat tercela itu, semua sifat tercela muncul di dalam hati iblis. Sehingga ketika iblis diperintahkan untuk bersujud kepada Nabi Adam, iblis menolak dan mengatakan, ana khairun minhu, aku lebih baik daripada Adam. Kenapa aku harus disuruh, harus bersujud kepada Adam? Akhirnya apa? Akhirnya karena sifat hasad iblis ini, iblis diusir oleh Allah. Fakhruj innaka, ya, keluarlah engkau dari surga, karena sesungguhnya engkau minal mukhrajin, termasuk orang-orang yang diusir dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika itu iblis namanya diganti, Pak, dari Azazil menjadi iblis. Iblis itu artinya orang yang dijauhkan dari rahmat Allah, ya. Kemudian yang parasnya tadinya bagus seperti malaikat, memiliki 4 sayap, putih bersih, maka seketika parasnya pun berubah menjadi seburuk-buruknya rupa. Kulitnya jadi merah, hidungnya yang tadinya lubangnya ke bawah jadi ke atas. Wah, ini bagaimana, Pak ya? Hidung lubang ke atas, kalau hujan bagaimana tuh? Banjir. Matanya yang tadinya seperti manusia bagus, dari kiri ke kanan memanjang, tapi begitu dilaknat oleh Allah, maka matanya memanjang dari atas ke bawah.
Jadi begini Pak, tuh matanya iblis itu aneh. Ada taringnya, tanduknya dan lain sebagainya. Menjadi seburuk-buruknya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kita harus mencontoh, harus mengambil ibroh daripada kisah iblis ini. Iblis hamba yang sangat mulia di sisi Allah. Amal ibadahnya sangat banyak sampai-sampai malaikat bingung mau mencatat bagaimana ini amal ibadahnya iblis saking banyaknya. Tapi karena dia hasad kepada Nabi Adam, apa yang terjadi? Ya'kulul hasanat kama ta'kulun narul hatab. Sifat hasad itu bisa memakan seluruh pahala-pahala kebaikan sebagaimana api melahap kayu bakar. Kayu bakar yang tadinya bagus-bagus, kalau kena api bagaimana? Nah, jadi abu ya. Nah, begitu pula dengan pahala-pahala kita, habaan manturo. Ketika dimasuki riya di dalam hati kita, maka amal soleh tersebut akan berterbangan seperti debu, tidak ada artinya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jauhi hadirin sekalian sifat hasad, sifat iri dan dengki. Ini sudah kita jelaskan ya pada kesempatan sebelumnya. Sifat hasad itu biasanya ada di dalam diri seseorang ketika dia menemukan seseorang yang satu profesi dengannya. Masih ingat? Iya. Lihat iblis Pak. Iblis sama malaikat itu dia tidak iri, tidak dengki Pak. Ya. Tapi ketika Allah menciptakan Adam, maka iblis dengki kepada Adam. Kenapa? Satu profesi dengan Nabi Adam. Sama-sama hamba Allah, sama-sama dimuliakan Allah. Bahkan Allah lebih memuliakan Nabi Adam. Maka disitulah benih-benih hasad timbul di hati iblis. Begitu pula dengan manusia ketika menemukan orang yang satu profesi dengannya. Kemarin saya sudah contohkan Pak, Ustadz misalkan, karena sudah kita sebutkan hadisnya ya, bahwa siapapun bisa terkena penyakit ini Pak. Mau orang biasa, mau ulama, mau orang soleh, mau orang fasik, semuanya bisa terkena penyakit hasad ini Pak. Seorang ustadz Pak, Masya Allah, saya ulangi lagi. Seorang ustadz ketika melihat ustadz yang lainnya, ustadz baru nih datang, kemudian disukai orang, diikuti banyak orang, jamaahnya banyak, maka di sana akan timbul benih-benih iri dan dengki. Ya. Kenapa? Karena seperti itu, iri dan dengki akan timbul ketika seseorang menemukan orang yang statusnya sama dengan dia. Makanya ada istilah tukang ojek musuhnya tukang ojek, kiai musuhnya kiai, kayak gitu Pak. Pinternya iblis, pinternya setan mengadu domba seseorang dengan orang yang statusnya sama. Ustadz dengan ustadz, ya. Ahli sedekah dengan ahli sedekah. Hati-hati Bapak Ibu, ya. Ketika Bapak Ibu menjadi ahli sedekah, kemudian melihat ahli sedekah yang lainnya, maka di sanalah celah setan untuk masuk ke dalam hati ibu. No, lihat ahli sedekah, no, sedekah lebih banyak, jamaahnya lebih banyak, lebih ramai, lebih disukai orang. Maka di sanalah benih-benih hasad akan ditiupkan oleh iblis. Maka hati-hati, ya. Yang punya sekolahan, ketika melihat orang lain membuat sekolahan baru, maka di sanalah celah iblis untuk masuk ke dalam hatinya. Tuh lihat sekolahan baru, lebih disukai orang, lebih digemari orang, ya. Maka disisipkan benih-benih hasud, benih-benih iri dan dengki kepada orang tersebut. Begitu pula yang punya pesantren dengan yang punya pesantren. Ada pesantren, orang kampung situ masukin anak ke situ buat belajar agama. Beberapa waktu kemudian ada pesantren baru, lebih disukai, lebih digemari, santrinya lebih banyak. Hati-hati.
Biasanya setan masuk lewat pintu-pintu seperti itu. Ditiupkanlah benih-benih hasad kepada orang yang punya pesantren. Maka hati-hati ya Bapak Ibu. Oleh karenanya kita ngaji tasawuf ini dengan tujuan bagaimana kita mengobati hati kita saat setan meniupkan penyakit-penyakit hati tersebut. Setan meniupkan penyakit hasad, ada obatnya di dalam kitab tasawuf. Setan meniupkan penyakit ria, ujub, takabur dan lain sebagainya, ada obatnya di dalam kitab tasawuf. Ya. Nah, jadi inilah keistimewaan kitab tasawuf, yaitu mengobati rohani kita yang sedang sakit. Nah, kita kembali ke hadis yang tadi, bahwa Rasul mengatakan hati-hatilah terhadap sifat hasad, karena sesungguhnya hasad dapat memakan kebaikan sebagaimana api melahap kayu bakar. Titik. Sampai situ dulu. Wallahu a'lam bishawab. Sebetulnya masih banyak hadis-hadisnya. Kemudian dibahas juga cara mengobati hasad yang ada di dalam hati kita. Tapi insya Allah ini akan kita bahas pada kesempatan berikutnya. Bagaimana cara mengobati penyakit hasad di dalam diri kita. Kalau kita sudah mulai menyadari benih-benih itu timbul, maka ada beberapa cara untuk menghilangkan dan mengobati hati kita dari penyakit hasad. Insya Allah akan kita bahas pada kesempatan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.